Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Firdaus, NIM E 2019-3011. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dosen berikan tugas kepada saya untuk memenuhi UTS. Baik, saya langsung saja akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu, lalu saya akan menjawabnya. Pertanyaan pertama yakni, jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Menurut Soeharto Prawirokusumo, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu ilmiah dan lengkap. Yang kedua, yakni kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi pemulaan dan perkembangan usaha. Yang ketiga, yakni kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan suatu yang baru dan berbeda. Yang keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Baik, itu jawaban yang pertama. Lalu soal yang kedua yakni, jelaskan apa yang menjadi objek studi kewirausahaan. Nah, di sini kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan meliputi kemampuan merupakan tujuan hidup atau usaha. Perlu adanya perancangan dibaca, diamati sampai paham secara mendalam. Yang kedua yakni memotivasi diri, yakni untuk melahirkan suatu tekad keacuan yang besar. Yang ketiga yakni berbisnis, berinisiatif, yakni mengerjakan suatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain. Yang keempat yakni berinovasi. Yang kelima, membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Terus yang keenam yakni mengatur waktu dan membiasakan diri. Yang ketujuh yakni kemampuan mental yang dilandasi agama. Dan yang terakhir yakni kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Baik, itu jawaban yang nomor 2. Lalu pertanyaan nomor 3 yakni, mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Karena kewirausahaan merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup, baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan memiliki jiwa kewirausahaan, individu atau kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial dan sosial, seperti itu. Pertanyaan keempat yakni, bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Di sini saya menjawab karakter atau watak yakni percaya diri dan optimis, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi pada masa depan. Terus sikap kepribadian yakni meliputi kepercayaan diri, kemampuan mengorganisasi, kreativitas, menyukai tantangan, dan perilaku yakni hanya mencari kombinasi atau kreasi-kreasi baru, seperti itu. Lalu pertanyaan nomor 5 yakni, jelaskan apa fungsi peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Secara makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak
pengendali dan memacu perekonomian suatu bangsa. Sedangkan secara mikro, wirausaha yakni penanggung resiko dalam ketidakpastian, mengombinasi sumber-sumber dan pencipta nilai tambahan. Lalu pertanyaan nomor 6 yakni jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Nah, untuk mencapai sebuah keberhasilan kita itu harus mau bekerja keras. Mustahil orang bisa sukses tanpa usaha keras, seperti itu. Yang kedua yakni mau bekerja sama dengan orang lain. Jika kita tidak mau bekerja sama, kita kan harus kita membutuhkan orang lain. Nah, kalau kita maunya sendiri, egonya sendiri, kita hanya bekerja sendiri, kita itu tidak akan bisa mencapai suatu tujuan, seperti itu. Yang ketiga, pemimpin yang baik. Yang keempat yakni yakin dan percaya diri. Sifat optimis yang akan membuat rekan atau investor mempercayai apa yang sedang Anda kerjakan, seperti itu. Dan bijak dalam membuat keputusan. Mau belajar dan menambah pengetahuan, memiliki ambisi untuk maju, pandai dalam berkomunikasi. Dan pertanyaan yang ketujuh yakni mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Nah, karena kreativitas sendiri dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Sedangkan inovasi yakni kemampuan untuk menerapkan solusi, hasil dan pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Pertanyaan yang ke-8 yakni coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan dan modal kompetisi. Yakni jawabannya saya sendiri yakni modal insani sangat penting dimiliki oleh orang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen dan menepati janji dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua yakni modal pengetahuan. Untuk berkembang sukses, modal kemampuan kerja tidak cukup, tapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha, seperti itu. Terus modal keterampilan seperti komunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Dan yang terakhir yakni modal ke kompetensi, yakni kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Lalu pertanyaan nomor 9 yakni persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Persyaratan itu sendiri meliputi punya visi dan misi yang jelas, terus berani mengambil resiko, menerima semua masukan, tidak boleh gengsi, kreatif dan inovatif, pandai memanfaatkan peluang, dan tidak cepat puas dalam hasil kerjanya kita sendiri, tapi kita harus selalu bersyukur. Dan pertanyaan yang terakhir yakni atau ke-10 yakni keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Nah, jika kita ingin sukses atau berhasil, maka kita harus
kesuksesan hari ini tidak akan menghasilkan kesuksesan hari ini akan menghasilkan kegagalan di masa depan apabila hari ini apabila kita membiarkan kesuksesan membuat Anda puas diri. Jika kita puas saat ini, kita berhasil saat ini, lalu kita puas saat ini, kita lalu tidak kerja untuk buat bekerja lebih keras lagi, maka kita ya itu dah, kita akan mengalami kegagalan. Jika kita puas lalu kita itu tidak berusaha lagi, tidak berusaha seperti itu, lalu dapat belajar lebih banyak dari kegagalan dibanding kesuksesan. Nah, jika kita itu belajar dari kegagalan, kita akan melihat, oh aku gagal. Maka suatu hari nanti ketika kita sudah bisa kita sudah ada dalam masa kesuksesan, kita akan selalu ingat, oh iya, saya pernah gagal seperti itu. Bila Anda ingin mimpi yang sungguh-sungguh, maka kita akan menggunakan kata seperti aku akan atau aku harus. Nah, seperti contohnya seperti ini. Aku harus bisa untuk berinovasi, atau saya harus bisa, saya akan berjuang seperti itu. Yang terus apa yang sesungguhnya menghambat banyak orang adalah ketakutan akan gagal. Nah, jika kita takut tapi kita selalu takut, kita tidak mencoba, maka tidak mencoba, kita akan selalu merasa gagal seperti itu. Tapi jika kita mencoba dan kita gagal, maka kita harus mencobanya lagi. Ya itu dah, kita harus mencoba terus-menerus sampai kita itu bisa sukses seperti itu. Lalu sesuatu yang keluar dari mulut yang tidak sesuai dengan tujuan, segera tutup mulut rapat-rapat, dan Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan diri Anda sendiri. Jangan mudah tersinggung atau dimasukkan hati. Ingat, urusan bisnis bahkan tidak sebanding dengan segenggam penderitaan seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tutur kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.